Salam damai dan sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video ini saya menyampaikan pembelajaran mengenai kemanusiaan Kristus. Alkitab memberikan kepada kita sumber, dasar, dan arah mengenai kemanusiaan Kristus. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dituliskan bahwa ada satu keturunan perempuan yang tunggal yang akan hadir di dalam sejarah yang meremukkan kepala ular si iblis yang menipu dan mencobai manusia pertama, Adam dan Hawa. Di dalam nubuat yang disampaikan oleh Musa mengenai kehadiran nabi yang akan datang, yang menyatakan kebenaran, mengenalkan Allah yang sejati, ditulis di dalam Ulangan 18 ayat 18, yang memberikan kepada kita kehadiran pribadi yang menyatakan diri sebagai nabi, manusia yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyatakan rencana kehendak Allah dan menggenapi kehendak Allah di dalam dirinya. Di dalam kitab nabi-nabi, baik Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, maupun puisi-puisi yang ditulis dalam Mazmur, maupun pengkhotbah, Amsal, dan Kidung Agung, serta kitab Ayub, dituliskan secara implisit mengenai kemanusiaan Kristus yang lahir dari seorang perawan, seorang perempuan muda yang melahirkan seorang laki-laki, bukan hasil konsepsi laki-laki dan perempuan. Dan ditentukan juga bahwa laki-laki yang lahir bukan hasil konsepsi itu dan yang lahir dari komunitas keturunan Daud ialah orang yang lahir di kota Bethlehem, di Yerusalem. Nubuat kelahiran Kristus sudah disampaikan dari mulai Taman Eden sampai dengan orang Israel berada di dalam tanah perjanjian, dan bahkan ketika orang Israel keluar dijadikan orang buangan di daerah Babel sampai kembali, nubuat kedatangan Kristus, Mesias yang dari Allah, sudah dinyatakan. Penggenapan nubuat tersebut, baik dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, atau kitab Kejadian 49 ayat 10, atau kitab Ulangan 18 ayat 18, atau Yesaya 9 ayat 5, atau Mika 5 ayat 1 dan 2, dan ayat-ayat lain yang ada di dalam Perjanjian Lama, seluruhnya digenapkan, dituliskan penggenapannya di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya di dalam 4 Injil. Ada kisah-kisah kelahiran Kristus secara sinoptik, bersama-sama melihat kisah itu baik dikandung dari Roh Kudus, sampai dengan disunat, dibesarkan sebagai anak Taurat, dan mulai melayani, di mana sebelumnya mengikuti prosesi inaugurasi, baik baptis, dicobai, dan akhirnya memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Semua kisah-kisah itu secara nyata dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, dan dijelaskan secara konsep pemikiran yang lebih mendasar oleh Yohanes dalam Injil Yohanes. Selanjutnya, di dalam Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus, serta surat-surat umum dan kitab Wahyu, dinyatakan keberadaan Kristus dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau kita membaca dan mempelajari semua kebenaran firman mengenai kemanusiaan Kristus, maka kita menemukan prinsip-prinsip mendasar mengenai kemanusiaan Kristus. Prinsip yang pertama, kemanusiaan Kristus berbeda asal-usulnya dari kemanusiaan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan semua umat manusia. Perbedaan asal-usul ini perlu untuk dijelaskan dengan tepat. Kalau kita sebagai manusia berasal ada di dalam Adam. Melalui Adam, keturunan yang pertama, nenek moyang manusia, Adam dan Hawa, sebagai asal-usul dari keberadaan manusia yang diciptakan oleh Allah, yang ada di bumi, hidup di bumi. Dan karena Adam dan Hawa ada di dalam keberdosaan, dan kita juga sudah ada di dalam Adam dan Hawa,
maka kita sekalian adalah orang-orang berdosa. Dari asal-usul ini kita menyadari bahwa kemanusiaan kita ada di dalam Adam, ada di dalam keberdosaan. Dari benih Adam, hasil konsepsi ayah ibu kita, yang secara daging terbentuk di dalam rahim ibu kita, dan diberikan hidup oleh Allah ketika ada di dalam rahim ibu kita. Ini bagian yang kita mesti mengerti tentang asal-usul dari kita sebagaimana manusia. Tetapi ketika kita berbicara tentang kemanusiaan Kristus dari Allah, benihnya dari Roh Kudus, bukan hasil konsepsi hubungan suami istri, bukan hasil hubungan Yusuf dan Maria. Sekalipun Yusuf Maria itu bertunangan, tetapi mereka tidak pernah bersetubuh, tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Bahkan Maria sampai akhirnya ia menerima pertunangan Yusuf, Maria dalam keadaan yang jelas masih perawan, dan saat yang sama, di saat itulah Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini asal-usul kemanusiaan Kristus. Roh Tuhan menguasai Maria. Benih dari Roh Kudus diletakkan di kandungan Maria. Maria dipenuhi oleh Roh Kudus. Maria mendapatkan kehormatan dan suatu kondisi yang dibenarkan, dilayakkan menerima benih dari Roh Kudus. Dalam kondisi seperti itulah kemanusiaan Yesus terbentuk, diciptakan pada rahim Maria, kemanusiaannya. Dan sejak itu, pribadi dari anak Allah yang ilahi, anak Allah yang satu-satunya yang tunggal, yang ada di pangkuan Bapa, yang menyatakan keilahian Allah Bapa, mendapatkan natur kemanusiaan melalui cara inkarnasi oleh Roh Kudus yang memberikan benih kemanusiaan dan ada di rahim Maria. Itulah sebabnya di dalam Matius, Markus, Lukas dijelaskan mengenai benih itu dari Roh Kudus, dikandung oleh Roh Kudus, di dalam kuasa Roh Kudus. Kalau kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 14, firman, logos, anak Allah, menjadi daging, enkarnal. Ini menggambarkan keadaan baru, keadaan kemanusiaan yang ditambahkan pada pribadi Yesus. Sehingga natur kemanusiaan itu ada. Proses penambahan natur kemanusiaan dari pribadi ini kita sebut kenosis, di mana ia mau merendahkan dirinya, membatasi dirinya, tanpa kehilangan identitas keilahiannya yang kekal yang tak berubah. Ini yang paling tidak mudah dimengerti oleh setiap orang kecuali Roh Kudus memberi pencerahan. Kemanusiaan Kristus sama dengan kita. Ada tubuhnya, ada rohnya, dalam satu kesatuan. Di dalam natur ini, ditanam, berada di dalam pribadi anak Allah yang tunggal. Satu-satunya pribadi dari Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang memiliki dua natur, hanya satu pribadi, yaitu anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Dan keduanya tidak bercampur, sehingga tidak dapat dibedakan, tetapi keduanya tetap pada keberadaan natur yang ilahi dan yang manusiawi. Kemanusiaan Kristus yang dari benih Roh Kudus itu secara alami, secara bertahap, bertumbuh di rahim Maria. Sama seperti kita. Sama seperti kita mempunyai tubuh secara fisik. Sama seperti kita ada rohnya. Dalam natur itu yang ada pada pribadi anak Allah. Dilahirkan dan benar-benar ada dalam proses persalinan. Lukas mencatat kelahiran Yesus Kristus pada zaman Kekaisaran Agustinus dan pada saat di mana ada Raja Herodes Agung yang memerintah wilayah kekuasaan dari daerah Yerusalem atau tanah Yehuda. Di sini menggambarkan bahwa memang Yesus lahir. Yesus ada. Kelahiran Kristus di Bethlehem disaksikan oleh Yusuf, Maria, dan yang mempunyai kandang domba itu, atau rumah yang ada kandang dombanya yang pemiliknya memberikan itu kepada Yusuf Maria. Juga disaksikan kehadiran Kristus oleh para gembala di padang,
hasil informasi pemberitaan firman oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Juga orang Majus di timur menyaksikan bintang di timur yang menunjuk kepada kelahiran raja orang Yahudi. Di sini jelas ada kesaksian-kesaksian yang menunjukkan kemanusiaan Kristus Yesus lahir dalam sejarah. Ada catatan dari Tacitus maupun dari Josephus, ahli-ahli sejarah dari orang Romawi dan orang Yahudi yang menggambarkan kemanusiaan Kristus. Dan dijelaskan dengan lengkap bagaimana Kristus pada usia 8 hari, ia disunat sesuai dengan hukum Taurat. Kemudian karena ada keinginan dari Raja Herodes untuk membunuh bayi Kristus, karena disebutkan sebagai raja orang Yahudi atau raja orang Israel, maka Kristus dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Mesir, lalu kembali lagi ke Yerusalem, melanjutkan lagi ke Nazaret. Dan selama ada di Nazaret, dididik, dilatih di dalam sinagog pada usia 12 tahun atau 13 tahun menjadi anak Taurat, diuji, dilatih lagi di Bait Allah di Yerusalem. Dan pada usia 12 sampai 30, Yesus hidup di Nazaret, menjalani kehidupan sebagai manusia, sebagaimana manusia biasa, anak tukang kayu, ikut membantu berada di dalam komunitas orang Yahudi di Nazaret, di daerah Galilea. Yesus umur 30 mulai melakukan pelayanan seturut dengan rancangan kehendak Allah. Dan di dalam setiap pelayanannya, penyampaian firman yang dinyatakan merujuk kepada firman yang ada dalam Perjanjian Lama, karena seluruh kitab-kitab suci membicarakan tentang pribadi dan karya Kristus, Mesias dari Allah, mediator satu-satunya yang memberikan keselamatan dan penebusan. Di dalam kehidupannya, sehari-hari dalam pelayanannya, Kristus berpakaian, makan, minum, dan tentunya menjalani kehidupan sebagaimana layaknya manusia. Dia berbicara dalam bahasa Aramik, ia menjumpai murid-murid yang dipilihnya, mengajar, berada di Bait Allah, berada di sinagog, berkomunikasi dengan keluarganya, bahkan di dalam keluarga Yusuf Maria lahir anak-anak mereka. Dan Yesus yang sulung dari keluarga ini memberikan pemberian pengertian. Sampai-sampai ketika ia pelayanan pun, keluarganya berupaya untuk membawanya kembali ke keluarganya. Dan ini ada dituliskan di dalam Alkitab. Kristus pernah dicobai, tidak makan 40 hari. Kristus pernah haus, pernah lapar, bahkan tertidur. Kristus mengalami pertumbuhan jasmani dan hikmatnya bertambah-tambah. Keseluruhan kemanusiaan Kristus berbeda memang dengan kita dalam hal fakta keadaannya, yang kudus, yang suci, yang sempurna, yang tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa. Keadaan kemanusiaannya yang tidak pernah melakukan pelanggaran hukum Taurat, tetapi menggenapkan kebenaran hukum Taurat. Yang menjalani kehendak Allah Bapa dengan sempurna, tanpa cacat, tanpa satu iota pun dia langgar. Kristus dalam kemanusiaannya, ketika ia dihianati oleh Yudas Iskariot dan disangkal oleh Petrus, ia tetap dalam keadaan sebagai manusia, ia mengalami penderitaan. Di dalam doa di Taman Getsemani, bulir-bulir keringatnya karena keseriusan dalam doa di Taman Getsemani. Terpercik, terbersit, ada di dalam tulisan bahwa bilur-bilurnya yang keringat itu adalah tetesan darah mengalir menanggung murka Allah. Ia pun diadili tanpa pengadilan, dituduh sebagai blasfemi, melakukan pengacauan dan sebagainya tanpa ada data dan bukti. Ia difitnah, dipecut, dianiaya, disiksa, bahkan sampai berdarah-darah, dan ditelanjangi, dan dimahkotai berduri. Darahnya mengalir. Darah yang mengalir menggambarkan kemanusiaan. Tubuhnya yang terpecah-pecah karena pecutan orang-orang Romawi, algojo di pengadilan. Dia dipertontonkan, mengangkat sendiri salibnya ke Golgota, Bukit Tengkorak, bersama dengan para penjahat yang lain, disalibkan, dan dipaku tangannya, dipaku kakinya, dikasih mahkota duri kepalanya, ditelanjangi, dipertontonkan, dan memalukan. Darah mengucur, membuktikan dia memang manusia. Kemanusiaannya jelas ada di dalam keberadaannya dalam sejarah. Walaupun dalam keberadaan sebagai manusia, yang disalibkan itu pribadi Kristus anak Allah yang tunggal. Pribadi anak Allah yang tunggal. Natur kemanusiaannya dengan natur keilahiannya pada diri Kristus itu tidak terpisah. Pada diri Kristus, natur kemanusiaannya yang bertubuh dan roh, yang berkehendak itu
Tidak terpisah naturnya dengan natur ilahinya yang setara sehakikat dengan Bapa pada pribadi anak Allah yang tunggal. Tetapi tidak bercampur, tidak seperti ada campuran keduanya, tetapi dapat dibedakan. Dan ketika perjalanan pelayanan Kristus dari mulai dalam kandungan sampai dengan ia melaksanakan misinya, Bapa mati di atas kayu salib, keberadaan keilahiannya pun bersama dengan dia. Saat yang sama, ia menopang segala yang ada. Saat yang sama, ia memberi hidup dan memberi kehidupan kepada segala makhluk. Dan saat yang sama, ia membatasi dirinya dalam keadaan kemanusiaan. Misteri kesatuan, kemanusiaan, dan keilahian Kristus menjadi misteri seumur hidup manusia. Dan tidak mungkin ada seorang pun dapat mengerti tentang itu kecuali Alkitab yang menyatakannya, Roh Kudus yang memberi pencerahannya. Kemanusiaan Kristus benar-benar nyata. Dituliskan di atas kayu salib. Inilah Raja orang Israel. Inri, kematiannya nyata. Bahkan ketika diturunkan, ia sudah mati. Berbeda dengan penjahat sebelah kanan dan sebelah kiri yang masih hidup dan dipatahkan tulang-tulangnya. Yang mati sebagai penebus, juru selamat menggantikan Bapak, Ibu, Saudara. Kematian Kristus menjadi kematian yang mematikan kematian. Kematian Kristus itu dalam keberadaan yang seperti apa? Alkitab mencatat dalam keadaannya sebagai manusia. Namun pribadi Yesus Kristus anak Allah mengalami juga yang namanya pemisahan. Di atas kayu salib, Kristus berkata kepada Allah Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ada momen keterpisahan, dan saat ia menyerahkan nyawanya, ada keterpisahan roh dan seluruh kehendaknya dengan tubuhnya. Dan itulah kematian. Jadi ketika kita menyaksikan kematian Kristus, itu bukan berbicara hanya dalam keadaannya manusia, tetapi pada pribadi dari anak Allah. Ini misteri yang tidak dapat dimengerti karena melampaui pengalaman manusia dan tidak mungkin ada pada tataran rasionalitas. Ini suprarasional, tetapi ada di dalam realitas historis. Paulus di dalam surat Korintus pasal 3 menuliskan, mengapa kita menyalibkan Tuhan yang mulia. Paulus bukan menuliskan Yesus Kristus yang mulia, tapi Tuhan yang mulia. Kurios, Lord, Adonai. Ini untuk menggambarkan kematian itu yang dialami oleh pribadi anak Allah. Itu nyata-nyata ada pada satu momen ketika ia menyerahkan nyawanya. Dan ketika ia bangkit dari kematian. Perlu kita memahami lebih mendasar bahwa namanya manusia, baik kita sebagai manusia dalam Adam yang berdosa, maupun satu-satunya dari benih Roh Kudus yaitu Yesus, ketika kita mengalami kematian, maka tubuh ini memang akan menjadi debu tanah, tapi roh itu bersifat kekal. Jadi ketika mengalami kematian, roh itu bersifat kekal, tapi berada di dalam posisi sadar dan tertidur, dan akan dibangkitkan, dan akan menerima tubuh yang baru. Kematian Kristus dibuktikan dengan memang fakta kematian di atas kayu salib, dan diturunkan, dikuburkan selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, dijaga ketat oleh prajurit Romawi dan prajurit Mahkamah Agama. Satu peleton untuk menjaga kuburan yang di mana tubuh jasad mayat dari Yesus ini diletakkan. Dan selama berada di kuburan, tidak ada satu murid pun yang dapat mendekatinya. Dan tidak ada satu murid pun yang berani mendekatinya. Peristiwa kebangkitan Kristus menjadi peristiwa yang menghebohkan karena yang datang ke kuburan itu perempuan untuk merempah-rempah. Ini tidak disebut sebagai golongan murid, karena perempuan-perempuan tidak berdampak secara konsep kehidupan komunitas orang Yahudi, orang Israel, tidak apa-apa mengunjungi hanya untuk memberi rempah-rempah atau memberi wangian atau mengingat. Tetapi ketika perempuan-perempuan itu datang, ternyata kuburan sudah kosong dan dilihatlah Kristus yang bangkit. Dan berita ini disampaikan kepada murid-murid yang waktu itu bersembunyi ketakutan karena dianggap juga bagian dari seolah-olah perbuatan yang dilakukan oleh Kristus. Tetapi murid-murid dengan penuh keberanian, yaitu Petrus, kemudian Yohanes, melihat masuk dan ternyata memang Kristus sudah bangkit. Dan Kristus menyatakan dirinya, ia bangkit. Kemanusiaannya bangkit. Artinya kembali ada tubuh yang secara fisik, tapi tubuh yang mulia, yang nyata, dan kasat mata. Bukan tubuh roh, bukan bayang-bayang, bukan yang tembus pandang, tapi yang memang tubuh. Lebih dari 500 saksi menyaksikan kehadiran Kristus yang bangkit. Dan ada banyak kesaksian menggambarkan
Kristus yang bangkit kemanusiaannya. Bahkan murid-muridnya bersama makan ikan bakar di pantai Genesaret ketika ia menyatakan diri sekali lagi. Makan di rumah orang yang sedang menuju ke Emmaus. Dan ia menunjukkan kemanusiaannya. Dan ia naik ke surga, lalu ia menyatakan bagaimana ia akan datang kembali. Jadi kalau kita membaca peristiwa demi peristiwa itu menggambarkan kemanusiaan Kristus. Dan saat yang sama juga kita bisa menyaksikan keilahian Kristus yang tidak pernah berubah, yang kekal, yang sempurna, yang selama-lamanya. Kalau kita memperhatikan kemanusiaan Kristus, maka itu untuk menggambarkan bagaimana Kristus mati menebus dosa kita. Yang dimaksud di sana, mati menebus kita yang berdosa, menebus kita yang bersalah di hadapan Tuhan. Siapakah yang menebus? Kristus dalam keilahiannya dan di dalam kemanusiaannya. Jadi siapakah yang mengalami kematian di atas kayu salib? Pribadi Kristus yang menyatakan kemenangan atas dosa dan maut dan yang memberikan kehidupan. Demikian juga ketika kita berbicara tentang kebangkitan. Tentunya ini adalah hal yang paling esensial di dalam kehidupan keimanan kita. Pengakuan iman kita di dalam pengakuan gereja-gereja sepanjang abad, baik pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Kalkedon, Nisia, Konstantin, memberikan kepada kita bahwa Kristus memang sepenuhnya manusia, tetapi tidak bercampur dengan keilahiannya, tidak terpisah, berinteraksi, berkomunikasi pada pribadinya, tetapi tidak kehilangan identitas keduanya. Ini yang disebut dengan uni personalitas dari pribadi Kristus dalam dua natur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Dengan demikian, kita akan mengerti dengan mendalam mengenai pribadi dengan dua natur. Dan sejak inkarnasi, seperti yang saya sudah katakan di awal, maka kemanusiaan Kristus yang sudah mati dan bangkit itu, dan menyatakan dirinya itu, selama-lamanya ada dan kekal sifatnya. Dan ia sekarang duduk di sebelah kanan, dalam keadaannya yang kekal, yang menyatakan dirinya melalui karya Roh Kudus, melalui firman, yang berkarya memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan. Dan Kristus yang di sebelah kanan itu akan datang. Arti sebelah kanan bukan berarti memang secara urufiah duduk di sebelah kanan, itu menggambarkan kekuatan, kemenangan, otoritas ada di dalam Kristus yang sudah menang itu. Dan ia bersyafaat sebagai keberadaannya manusia. Ia bersyafaat untuk kita, untuk gerejanya. Dan ia menyatakan kemenangan-kemenangan kepada kita oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, kita harus memahami dengan lebih lengkap mengenai penyembahan kita kepada Kristus. Penyembahan kita kepada Kristus bukan di dalam keadaannya kemanusiaannya. Bukan di dalam keadaan manusianya secara fisik, secara tubuh. Tetapi di dalam pribadinya, anak Allah yang tunggal. Yang tak terpisahkan natur ilahi dan manusianya. Dan kita menyembah Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, penebus satu-satunya. Dan berita ini yang disampaikan tentu tidak akan ditemukan di 4.000 lebih agama dan kepercayaan manapun di seluruh dunia. Konsep pengertian pengajaran Alkitab mengenai dua natur pada satu pribadi. Satu-satunya dari seluruh keberadaan yang ada. Satu-satunya hanya Kristus. Ini unik, ini kekristenan. Berbeda dengan 4.000 lebih agama dan kepercayaan di dunia yang tidak mungkin dapat ditemukan padanannya. Bagaimana menjelaskannya dan bagaimana meyakini kebenaran itu? Hanya mungkin kalau Roh Kudus yang memberi pencerahan. Hanya mungkin kalau sumbernya dari Alkitab. Hanya mungkin kalau kesaksian para rohaniawan, para teolog, hamba-hamba Tuhan kembali kepada ajaran Alkitab. Kalau di luar itu ada banyak kemungkinan kesalahan, kesesatan, dan ketidakbenaran. Contoh-contoh yang menyesatkan, yang tidak mengakui keilahian dan tidak mengakui kemanusiaan Kristus. Saksi Yehova, gereja-gereja yang mengandalkan pemikiran manusiawi, bahkan pengajaran Gnostikisme, Platonikisme, dan pengajaran agnostik, bahkan pengajaran-pengajaran yang muncul yang secara subjektif menjelaskan tentang kemanusiaan dan keilahian Kristus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, dengan menjelaskan secara menyeluruh bagian dari kemanusiaan Kristus, kita meyakini pengakuan iman yang kita sampaikan dan proklamasikan tiap minggu atau dalam pengajaran pembelajaran katekisasi dan sidi tentang kemanusiaan Kristus adalah benar, berdasarkan firman dan karya Roh Kudus di dalam hati kita. Dengan demikian, kita mendapatkan fondasi yang teguh, yang utuh, yang kuat mengenai kemanusiaan Kristus. Kiranya Bapak Ibu Saudara semakin tekun mempelajari firman Tuhan dan mendorong diri untuk menyaksikan karya keselamatan yang Kristus nyatakan. Anak Allah yang inkarnasi, yang menyatakan kemenangan, yang menebus kita yang berdosa, yang menyelamatkan kita umatnya, dan semuanya itu bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.